Di video kali ini kita akan bahas pengetahuan kuantitatif bagian flowchart. Nah, jadi untuk flowchart itu ada dua tipe ya. Yang pertama adalah tipe A menggunakan alur dasar. Nah, jadi teman-teman bisa lihat gambar berikut ini. Nah, misalnya alurnya seperti ini ya. Kita mulai, kemudian kita substitusikan nilai X-nya. Nah, biasanya X itu sudah diketahui di soal. Anggap aja misalnya X-nya sama dengan 7 ya, sama seperti di soal. Nah, kemudian kita lanjut ke dalam bentuk pertidaksamaan berikut. Nah, untuk grafik yang bentuknya itu seperti belah ketupat itu kita harus cek dulu nanti pernyataannya benar atau salah. Anggap aja misalnya soalnya tadi kan X sama dengan 7 gitu ya. Kemudian untuk yang kita cek adalah X kuadrat kurang dari 40. Maka X yang kita tinggal ganti dengan 7 kuadrat kurang dari 40. Artinya 49 kurang dari 40. Nah, ini tentunya adalah pernyataan yang salah gitu. Nah, salah artinya itu adalah tidak ya, tidak benar. Maka lanjut ke rumus Y sama dengan sekian gitu. Itu kalau misalnya salah ya. Kalau misalnya benar, kita lanjut ke rumus berikut. Nah, anggap aja tadi pernyataannya adalah salah ya. Maka lanjut ke rumus ini, kemudian lanjut lagi ke rumus ini, kemudian kita cek lagi ya jika bertemu bentuk seperti belah ketupat berikut. Nah, jadi dasarnya seperti itu sampai nanti selesai. Nah, kemudian ya ada beberapa hal yang sering terjadi ya, yaitu kesalahan untuk menentukan pertidaksamaan. Jadi ada lebih dari, ada kurang dari, lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Nah, cara membedakannya seperti apa? Kita tinggal tambahkan garis saja di belakangnya ya. Ini lebih dari ya, ini kurang dari, ini lebih dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Ya, jadi tinggal kita tambahkan garis. Ini kan seperti huruf B ya. Jadi lebih dari, besar dari. Ini seperti huruf K, kurang dari, kecil dari dan seterusnya. Nah, jadi seperti itu. Oke, kemudian yang kedua ya. Yang kedua itu ada yang namanya flowchart tipe B ya. Nah, tipe B ini disebut juga sebagai iterasi, looping, dan perulangan. Nah, salah satu hal yang membedakan ya biasanya untuk looping atau perulangan itu dia menggunakan sum ataupun ada nilai nilai I gitu ya. Kalau tadi kan hanya nilai X, Y, Z dan seterusnya. Nah, kalau looping biasanya ada I ataupun ada sumnya. Kemudian yang sangat membedakan itu adalah tanda panahnya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ya, tanda panahnya setelah didapatkan hasil penjumlahan ataupun sumnya itu diulang lagi nih sampai beberapa kali. Nah, yang jadi pertanyaan adalah bagaimana cara pengulangannya gitu kan. Oke, jadi saya ambil misalnya satu contoh gini ya. Anggap aja di soalnya ya yang diberikan X-nya itu sama dengan 4 ya kan. X-nya sama dengan 4. Nah, kita lihat di sini ya, I-nya itu kan sama dengan 0 kan. Benar nggak 0 kurang dari sama dengan 4? Ternyata benar. Kalau benar, lanjut ke rumus ini gitu ya. Nah, kemudian kalau misalnya salah kemana? Kalau salah lanjut ke rumus ini gitu. Oke, coba kita kecili dulu ya. Oke, coba. Nah, jadi gini ya. Nah, kalau dia tadi keliru ya, lanjut ke sini. Kalau benar lanjut ke I sama dengan I tambah 2 gitu. Nah, kemudian lanjutannya gimana? Tadi kan dikatakan bahwa X sama dengan 4 ya, I sama dengan 0. Dan tentunya 0 itu kurang dari 4. Pernyataannya adalah pernyataan benar. Kita tinggal lanjut ke rumus I sama dengan I tambah 2 gitu. Nah, I yang di sebelah kiri adalah nilai I yang baru, I yang sebelah kanan adalah nilai I yang lama ya. Jadi ini misalnya nih, I yang lama kan 0. Jadi 0 tambah 2 itu hasilnya adalah 2. Nah, kalau mau nyari I yang baru, 2 ini ditambah lagi nih. I ini diganti dan 2 yang lama, kemudian ditambah 2, hasilnya adalah 4 gitu ya. Nah, kemudian ya, kalau sudah seperti ini ya, teman-teman bisa lanjut lagi ke sum sama dengan 2 sum tambah I. Oke. Nah, misalnya nih ya, misalnya kita lanjut ke sum aja langsung ya. Jadinya sum sama dengan 2 sum tambah I gitu. Nah, berartinya 2 kali sum. Sumnya berapa di sini? Yang awalnya adalah 0 gitu. Kemudian tambah dengan I. I-nya berapa? Yaitu 2. Jadi hasilnya adalah 2. Jadi sum yang baru ya itu adalah 2. Nah, kemudian baru kita lanjutkan lagi ya. 2 ini diganti lagi ke I dan seterusnya. Nah, sampai nanti dapat yang baru. Nah, teman-teman bisa simak ya misalnya nih contoh soal ini. Nah, gitu. Oke, silakan simak soalnya, teman-teman screenshot ya. Kemudian coba teman-teman tentukan jawabannya. Bagaimana kalau misalnya tadi X-nya sama dengan 4, sumnya 0, kemudian I-nya sama dengan 0. Oke, selamat mencoba ya.